Hari ini adalah hari pertama, perdana Bapak Ibu bagi kita ibadah di dalam tahun 2024. Ada sukacita tersendiri bagi saya kalau saya melihat Bapak Ibu karena saya mendengar dalam 1 minggu ini, begitu memasuki awal tahun baru saya dengar ada beberapa jemaat yang sakit. Namun saya lihat hari ini sudah pada kelihatan. Jadi walaupun sakit, namun Bapak Ibu berkemenangan untuk meluangkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam ibadah pertama ini saya mengajak untuk kita menyembah Tuhan, menyerahkan hati kita akan memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau, Tuhan. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntutlah jalanku, Yesus, Tuhan segalanya. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tanganku, tuntutlah jalanku, Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana.
Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, kalau kita mengingat syair tadi, hari-hari telah kulalui. Kita telah melewati tahun 2023 dan saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Pasti semua Bapak Ibu banyak cerita kalau saya tanya di dalam tahun 2023. Dan pemandu ibadah pada waktu minggu yang lalu juga mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Memang benar Bapak Ibu, saya mengalami, bukannya saya mengaminkan, namun saya juga mengalami tahun 2023 itu memang mengalami beberapa hal yang sulit. Kalau biasanya 1 bulan itu bisa mencari uang 10.000, dalam tahun 2023 itu untuk mencari 3.000 aja sepertinya berat Bapak Ibu. Namun karena seperti pujian tadi, hari-hari telah kita lalui bersama Tuhan sehingga kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kita untuk memasuki tahun 2024 Bapak Ibu. Saya ambilkan dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, begini firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian Bapak Ibu, satu ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk memasuki hari-hari ke depan di dalam tahun 2024. Oleh karena itu kita akan dengan iman kita, dengan doa kita, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan menyerahkan kehidupan kita akan pujikan dengan imanku. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, bukit-bukit pencobaan. Dengan imanku, semua berlalu. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, bukit-bukit berdoa. Dengan imanku, semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama
dengan bersyukur, semua berlalu dengan bersyukur, dengan bersyukur, menghadapi semua dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Ibu, di dalam pujian tadi dikatakan dengan iman, dengan doa, dan dengan bersyukur. Jadi kalau 3 hal ini di dalam kita memasuki tahun 24 sudah kita pegang teguh, jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita imani, kita doakan, dan kita syukuri. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pasti kita akan diberikan kemenangan, sehingga di dalam kehidupan kita akan diberikan kelayakan di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan angkat pujian kemenangan terjadi di sini. terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. Oleh karena itu saya mohon untuk Ibu Topot
berdoa untuk doa penyembahan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan bagi umat-umat Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri, kita telah menyembah Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan, kita pujikan, aku datang dan ku bersujud. Setelah itu kita akan disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu
Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita berdoa. Ketika jiwa dan roh kami menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan-Mu, memuliakan-Mu, tidak ada yang lain selain pribadi Yesus yang kami sanjung, kami tinggikan dan agungkan. Maka di dalam jiwa dan roh kami penuhlah sukacita surgawi, yang pada pagi hari ini akan siap menerima roti dari surga, air kehidupan dari surga, yang akan menyejukkan jiwa kami dan menguatkan roh kami. Karena Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkannya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Kendalikan mulut bibir hamba saat pemberitaan firman, supaya yang keluar dari mulut bibir hamba adalah firman-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilakan duduk kembali. Tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, Matius 2 ayat yang ke-10 sampai 12. Tentu ini sudah sering kita dengarkan Bapak Ibu. Ada banyak Bapak Ibu saudara terkasih orang Kristen KTP-nya ya, tetapi belum punya pengalaman perjumpaan secara pribadi. Mendengar iya, mendengar firman, mendengar kesaksian, mendengar pengalaman rohani orang, iya. Tetapi secara pribadi belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Sehingga iman percayanya tidak begitu kuat. Dan akibatnya cintanya kepada Yesus, sang junjungan kita tadi, sang penuntun hidup kita lewat nyanyian tadi, tidak begitu nyata. Karena kita hanya sekedar beragama. Hanya kita sekedar mengetahui. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Saudara terkasih, kita boleh melihat apa yang dikatakan Ayub. Sungguh pun Ayub ini orang-orang yang disebut orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, bahwa dia ternyata berkata dalam Ayub 42 ayat 5 bahwa aku mengetahui Tuhan dari kata orang. Tetapi setelah dia mengalami lawatan Tuhan, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Allah, bahwa Ayub berkata, kini mataku sendiri melihatnya. Itu dalam perjanjian lama. Rasul Paulus, sekalipun dia anggota Sanhedrin, ini berarti saudara terkasih, orang-orang cendekiawan, orang-orang para teolog yang luar biasa saudara terkasih. Ini bukan orang yang biasa-biasa saja, Saulus namanya. Ia begitu anti terhadap pengikut Kristus, terhadap murid-murid Kristus, sampai ia akan membinasakan. Setiap kali dia menjumpai murid Kristus, ia akan tangkap dan bawa kepada mahkamah agama. Padahal dia begitu taat seorang terkasih terhadap hukum Taurat. Dia sangat religius. Tetapi ternyata
Saulus belum mengenal siapa yang dipercayai dia. Belum mengenal. Tetapi setelah dia berjumpa di tengah jalan, saudara terkasih, bahwa Yesus menjumpai dia secara pribadi. Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan 3 hari dia buta. Lalu kemudian saudara terkasih, Ananias datang diutus Tuhan untuk mendoakan dan akhirnya dia kembali pulih penglihatannya. Dari awal itulah dia berkata, aku bayar harga atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kembali Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana dengan kekristenan kita? Sudah berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana dengan iman percaya kita? Apakah kita sudah pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi atau hanya sekedar pengetahuan karena kita dengar, karena kita tahu dari kata orang, dari kata pendeta atau para majelis saudara terkasih? Pagi hari ini Matius 2 ayat 10 sampai 12 mengajarkan 2 kebenaran, mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Yang pertama saudara terkasih, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, karena itu yang terpenting saudara terkasih, memiliki kerinduan. Ini dia, memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Jika kita belum memiliki kerinduan Bapak Ibu, maka tidak ada mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh. Tadi dalam nyanyian, dengan berdoa, dengan beriman, dengan bersyukur, kita akan hadapi perjalanan 1 tahun ini 2024 dengan berdoa, beriman dan bersyukur. Memiliki kerinduan itu artinya faktor dari dalam diri kita, bukan dari eksternal. Kita yang memiliki kerinduan, kita yang berhasrat, ingin mengenal dia, ingin berjumpa dengan dia, supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh, tidak tergoncangkan. Firman Tuhan kemarin Jumat, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita harus tetap saudara terkasih setia pada pendirian, pada iman percaya kita. Tidak mudah digoyahkan oleh warna-warni kehidupan. Kita melihat saudara terkasih orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus yang datang dari timur. Kalau sekarang ini disebut Iran itu. Orang-orang Majus adalah golongan keagamaan yang terpelajar, bukan orang-orang yang mohon maaf pendidikannya rendah. Ini suatu golongan keagamaan yang terpelajar dari wilayah yang sekarang disebut timur, disebut Iran. Ahli-ahli astrologi, ahli-ahli perbintangan, kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Artinya bahwa mereka ini adalah ahli yang disebut sebenarnya serba eksakta, serba rasional, tidak hanya bayang-bayang. Karena tidak ada kedokteran dan ilmu pengetahuan alam itu berkata moga-moga, enggak ada. Semua analisa harus dinyatakan pasti. Kalau enggak matilah semua pasien kalau dokter menganalisa dengan hanya sepertinya. Oh tidak bisa, dengan analisanya harus pasti. Sebelum dinyatakan hasil diagnosanya, dia harus melakukan pemeriksaan dulu. Karena saudara terkasih, ketika orang-orang Majus ini melihat bintang karena ahli perbintangan, tidak sekedar mereka tahu itu bintang ada apa, tetapi mereka pasti bahwa bintang ini bukan sekedar bintang, tapi bintang ini adalah bintang yang mereka lihat di timur saudara terkasih, tetapi mereka lihat dari kejauhan. Perjalanan orang-orang Majus ini mencapai 40 hari sampai 2 tahun Bapak Ibu. Begitu mereka melihat bintang itu terbit, mereka mencoba karena sudah menganalisa
tentang perbintangan saudara terkasih, bahwa mereka meyakini bahwa ini bintang timur. Kita melihat saudara terkasih, mereka memiliki kerinduan ingin berjumpa dengan apa arti bintang itu. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Waktu itu belum ada pesawat Bapak Ibu. Mereka hanya menggunakan unta Bapak Ibu untuk menemukan bintang yang mereka lihat itu. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu kalau kita memiliki kerinduan bertemu. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita juga harus mempunyai pengetahuan yang benar. Kita juga harus memiliki pengertian yang benar. Tidak sekedar mendengar Bapak Ibu, tanpa memahami, tanpa mengerti, keluar dari gereja dicuri iblis. Tidak ada yang pernah kita renungkan karena tidak tinggal di dalam pikiran kita. Tidak ada tinggal di hati kita. Karena kita hanya sekedar dengar-dengaran saja. Karena itu kita perlu mendengarkan. Artinya titik komanya kita paham. Penekanan firman Tuhan paham. Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Yusuf Roni beberapa tahun yang silam dari saudara kita sepupu. Tidak ada yang menginjili dia. Siapa yang berani? Tetapi karena dia mencoba mendalami, menggali kekristenan, ia membaca seorang terkasih Injil. Dalam saudara kita ada kitab Taurat, ada kitab Jabur, ada juga Injil. Dia mencoba mendalami, menggali kebenarannya. Tentu ketika kita belajar Bapak Ibu, itu memerlukan akal. Kita perlu, kalau kita dengar firman tidur, ngantuk, gak akan ada yang kita pahami. Percayalah. Kita mendengar dengan seksama saja belum tentu kita paham. Apalagi kita tertidur. Apalagi kita sampai melayang-layang pikiran kita. Gak mungkin Bapak Ibu. Yusuf Roni menggali kebenaran Injil itu. Ia bertemu dengan Yesus Kristus. Ia bertemu yang disebut Isa Al-Masih. Bambang Nurseno yang juga mengenal Kristus karena dia menggali, mempelajari Injil itu. Dan dia jadi percaya. Dan sekarang mereka penginjil-penginjil yang luar biasa. Kalau kita mengenal Bapak Ibu, kata peribahasa, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal ini firman Tuhan ini begitu berharga. Firman Tuhan itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Pasti kita mencintainya. Dan kalau kita mencintainya, pasti kita akan mencarinya. Kalau kita sudah mencarinya, pasti kita menghargainya, saudara terkasih. Orang-orang Majus bayar harga yang cukup luar biasa. Waktu perjalanan mereka dari Iran sampai Bethlehem itu ribuan kilometer. Perjalanan yang ditempuh puluhan hari, bulanan sampai tahun. Karena pasti mereka akan istirahat dulu, untanya akan istirahat dulu, bawa juga mereka persiapan untuk bahan makan di perjalanan. Ini perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu. Maka ketika mereka membawa Bapak Ibu emas, kemenyan dan mur, karena mereka pastikan bahwa itu tidak sekedar bintang, tapi bintang itu adalah bintang yang memberikan kepada mereka ini bintang ajaib. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Kristus, izinkan saya dari tempat ini menyampaikan. Saya jadi bingung kalau selalu Tuhan memberi satu visi pada saya. Hari Jumat saya sampaikan kepada Komsel tahun 2024 merencanakan keramik ruang serbaguna. Sehingga itu tidak terkesan diskriminasi.
Padahal itu akan kita pakai nanti semua serbaguna di sana. Yaitu pertemuan kampung, yaitu kalau kita perjamuan kasih, yaitu akan kita lakukan. Jadi didesain sedemikian rupa. Tiba-tiba tadi malam anak-anak remaja karena sudah memberi hidupnya untuk Tuhan, akan ada tamborin. Maka ini akan mundur kursi ini mulai dari Pak Hari sampai ke belakang. Saya mulai mikir lagi, ini kursi kalau dipakai segini untuk tamborin, ruangan tuh gedung kecil banget. Kalau ada tamu, pusing saya. Wah, ini berarti kembali harus mundur. Jadi bangunan ini yang masuk di kemarin perizinan, ya ini ukuran yang nggak bisa ditambah. Kita hanya mungkin merombak ke depan karena kemarin itu ada teras. Ini berarti dimajukan sampai teras, lalu dinaikkan ke atas. Karena kalau ini ada drum elektriknya, ini ada, di sini penaring kurang pas karena tempatnya terlalu kecil. Bingung Bapak Ibu, saya mau lakukan yang mana? Bingung juga apalagi Bapak Ibu dari mana duitnya. Tentu seorang pemimpin harus garda, garis depan. Seorang pendeta ya harus di depan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih siapapun di dalam gereja kita majelis, kalau pendeta hanya itu, hanya acung-acung terus, ya minggat deh semuanya. Tapi mari kita lakukan ini. Pendeta di depan. Pasti akan terjadi. Salah satu contoh, begitu dibawa tamborinnya, kecek, hanya 2 orang yang dilatih, ada 3 lagi, ini kan tidak benar. Lah waktu dipencet-pencetnya gini, nari-nari gini kan tidak bisa. Harus, wah dalam pikiran saya, ini harus diberi sarana prasarana supaya lebih cepat. Itu Bapak Ibu tidak bisa, hanya saya melihat hati yang berbicara. Sekalipun sebenarnya di kantong ini sudah tidak ada. Seperti saya katakan, saya masih menguliakan anakku. Biayanya cukup besar. Tapi saya belajar untuk taat pada Tuhan. Ya kamu beri contoh dong, Nur Malang. Makanya Pak Darun bilang, ya kita doakan syukur-syukur Ibu Gembala selalu ikut di kaum remaja. Jadi ya ikut persembahan, ya toh naik persembahannya otomatis. Kalau ada seperti ini, pasti nggak mungkin tinggal diam. Pada waktu anakku Grace juga berkata, anak-anak remaja perlu, berawal kemarin kita melihat anak-anak remaja pada waktu tutup tahun, saya senang sekali, benar saya senang sekali. Anak-anak ini ada di dalam kumpulan-kumpulan yang benar. Ini kalau mereka bisa dibawa jalan-jalan, wah luar biasa. Lalu tadi malam ketua pemudanya berkata, Sopoe, saya ngomong-ngomong itu mau jalan-jalan remaja. Grace bilang, saya, kenapa kok jauh-jauh, kok kenapa nggak dekat-dekat? Saya hanya berpikir, ya kan lebih jauh, lebih asik kebersamaannya itu. Ketika mereka berkata, mari kita lakukan persembahannya, tabungannya. Tentu pasti pendeta tidak bisa tinggal diam. Ini kan program yang mulia. Ini juga kan untuk membentuk kebersamaannya. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, gembala memikirkannya. Bingung Bapak Ibu, tapi kembali saya menyerahkan. Kalau itu kehendak Tuhan, gak perlu bingung. Tinggal serahkan pada Tuhan, nanti jalan akan dibukakan. Tentunya supaya kita bisa mendapatkan butuh sinergi. Kita butuh bekerja sama, kita butuh komunikasi dengan orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mendukung pelayanan kita. Karena itu Bapak Saudara terkasih, jika Ibu Gembala tidak selalu di tempat, bukan karena untuk memperkaya diri, enggak. Bapak Ibu udah merasakan, kalau tidak ada sinergi, Natal kita enggak semegah itu Bapak Ibu.
Hari begini Bapak Ibu mau memberi uang 10.000 mikir. Tapi kalau orang itu sudah merasakan bahwa kita sudah menjadi berkat bagi mereka, apapun yang ada dalam hidup mereka akan diberikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Gak perlu takut, sepanjang itu ada di dalam kehendak Tuhan. Dan saya tahu itu kehendak Tuhan, secara psikologis, secara sosiologis itu penting dan saya dukung. Gak usah takut masalah biaya, gak usah takut, tapi kembali kita harus ada dulu harga. 5 roti ya, 2 ikan. Apa yang sudah kita beri? Kalau kita ingin diberkati ya kita harus menjadi berkat dulu. Jangan begini, kita harus beri dulu. Cukup atau tidak cukup, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena itu saya bersyukur Bapak Ibu di tahun 2024 kita yang semakin mengalami perjumpaan dengan Yesus, menyaksikan perbuatan yang ajaib, menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan, bagaimana pertumbuhan perkembangan gereja kita. Ini akan semakin membuat kita maju bersama. Itu tema visi dari nasional. Maju ke depan, bertumbuh kuat ke dalam. Jadi saya beringin kita akan bertumbuh dan berkembang kalau setiap pribadi sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saya yakin karena kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Kita semakin lebih sungguh-sungguh. Kita tidak tahu hari kiamat datang kapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita mau maju bersama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Giatlah selalu. Mari kita Bapak Ibu menjadi seperti orang-orang Majus yang memiliki kerinduan bertemu dengan Yesus. Memiliki kerinduan tahun demi tahun kita tidak sama, selalu lebih, semakin lebih. Yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Belajar mentaati pimpinan atau arahan Roh Kudus. Ayat 12 Bapak Ibu mari kita baca di pasal 2 Matius 1:3 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini dia. Saudara terkasih, saya percaya karena orang-orang Majus ini tadi ahli-ahli perbintangan dalam keagamaan yang terpelajar. Mereka ini orang-orang cendekiawan. Saat mereka juga menerima mimpi, mimpi bukan sekedar mimpi. Mimpi bukan bunga-bunga tidur, tapi mimpi mereka adalah mimpi yang memperoleh ilham dari Allah. Jangan juga kita bermimpi siang bolong. Wah, itu kan orang-orang Majus, mereka diperingatkan dalam mimpi. Lalu kita bermimpi nanti malam, kita pikir itu mimpi dari Tuhan. Ya harus diuji kebenaran mimpi. Artinya seorang terkasih, kalau kita ingin belajar mentaati pimpinan Tuhan dengan arahan Roh Kudus, mimpi itu juga bisa dalam bentuk visi. Visi apa yang harus kita lakukan? Gereja kita tidak akan bertumbuh berkembang bila tidak ada visi. Tidak ada arahan, tidak ada target yang harus kita capai. Hanya begini-begini terus saja gereja kita nanti, hanya begini-begini saja. Kalau kita tidak punya visi. Orang-orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi karena Tuhan tahu hati Herodes. Sesungguhnya ketika Herodes berkata, saya baca Bapak Ibu, mari kita akan ikuti pembacaannya. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Apa yang terjadi Bapak Saudara terkasih? Bahwa sesungguhnya Herodes tidaklah tulus ingin menyembah Yesus Raja yang lahir itu. Bukan. Itu kalau kita lihat nanti firman Tuhan setelah itu di dalam pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Karena orang-orang Majus ini tidak taat kepada Herodes. Walaupun itu penguasa dasar yang terkasih daerah Yudea. Mereka lebih taat kepada Allah dengan arahan Roh Kudus lewat mimpi. Maka apa yang terjadi pada Herodes? Dia dengan geram, dengan murka, amarah yang bergelora. Ia membuat satu perintah membunuh setiap anak usia 2 tahun ke bawah. Ia merasa dipermainkan oleh orang-orang Majus. Karena Allah Maha tahu, dia tahu hati Herodes, maka Allah memberi kepada orang Majus sebuah peringatan lewat mimpi seorang terkasih. Pulanglah lewat jalan lain. Bapak Ibu, saya rindu kita saat ini belajar mentaati pimpinan atau arahan Roh Kudus. Bukan apa kata orang Bapak Ibu. Kalau kita hidup kata orang binasalah kita. Kita bisa makan, orang juga ngelendengi. Paling korupsi. Kita nggak bisa makan, lah wong pancen wonge keset tok, serba salah. Kita berdiri salah, duduk salah, ya toh. Kita sukses ya salah, kita melarat ya salah. Jadi kalau kita hanya hidup ditentukan kata orang, kita akan binasa. Karena itu Bapak Saudara terkasih, taatilah arahan Roh Tuhan. Belajar taat. Kalau kita tahu itu suara Tuhan, kita tahu itu petunjuk dari Tuhan, taati. Gak usah cari pendukung-pendukung. Saya setiap kali dapat visi, saya gak perlu kok harus dapat dukungan-dukungan. Enggak. Saya tahu ini visi dari Tuhan, saya gumuli, saya yakini, saya akan melangkah. Dari mana dasarnya gereja kita bisa seperti? Gak ada dasarnya. Secara logika gak ada. Kemarin Bapak Ibu 35 juta. Sudah tinggal 10 juta. Itu bukan dari persembahan sepenuhnya Bapak Ibu. Karena saya aja minus kan. Saya punya target itu harus cepat selesai. Itu bukan dari persembahan sepenuhnya Bapak Ibu. Hitung aja nanti bendahara. Dari mana itu? 35 juta langsung 10 juta. Ada di sana Bapak Saudara terkasih ketaatan. Kalau Tuhan beri saya perintah, Tuhan beri saya petunjuk, saya harus taat. Didukung atau tidak didukung, saya tahu itu datang dari Tuhan, saya akan lakukan. Kalau kita hanya cari dukungan-dukungan, itu mah cuma pembelaan diri. Apain harus dapat dukungan-dukungan? Kalau kita lakukan, kita bersama Tuhan, siapa? Nanti akan dia datangkan kok pendukung-pendukung dari luar. Gak mau manusia, batu pun bisa dipakai Tuhan. Kita gak usah terlalu sombong amat, kita gak mau dipakai Tuhan. Tuhan mah gak kekurangan, pusing mikir kita, orang lain bisa dipakai. Tuhan sudah berkata, mari beri dirimu. Aku nggak bisa. Jangan salahkan kalau nanti kamu nggak akan dipakai terus sampai hayat yang datang, akhir hayat. Kalau Tuhan berkata, ya Tuhan, ini aku. Ya Tuhan, ini aku. Percayalah, Tuhan akan semakin perlengkapi kita dan akan diorbitkan Bapak Ibu. Belajar mentaati pimpinan atau arahan Roh Kudus. Tidak peduli orang lain mendukung atau tidak. Sepanjang engkau yakin bahwa itu arahan dari Roh Kudus, taati. Apa Bapak Ibu enggak merasa ancaman orang-orang Majus mendatangi raja penguasa Yudea? Mereka diperintahkan untuk menyelidiki, diberikan keleluasan memeriksa, lalu diberi perintah pulang nanti belapor kepada saya. Tahu-tahu mereka pulang dari jalan lain. Lah rajanya geram, harga diri gitu loh. Saya
penguasa daerah Yudea, mereka datang tidak pamit. Pasti dia akan marah. Makanya lampiasnya anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah bunuh. Dan Yesus dilarikan langsung ke Mesir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, harusnya kita yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karakter kita harus berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu kita belum lahir baru, jalan hidup kita selalu menuju kegelapan, selalu menuju kegelapan. Sekarang kita akan berubah menuju terang. Kalau dahulu kita selalu cinta dunia, sekarang kita cinta kekekalan. Saya ditertawain anak saya Grace sama Christian. Wah, perkembangan mbokku, ya. Perkembangan ibuku sekarang TikTokan habis di kota saya. Loh, kok sudah entek? Biasanya di tanggal 10 Grace. Emangnya nggak punya biaya itu, kan kasih makan. TikTok kan orang Pak Danar, wah sebentar lagi Bu Pendeta juga ikut tamborin dengan sudah tulang yang sudah kaku-kaku. Gimana ya Dep? Aku pusing saya kemarin latihan di belakang tuh. Sudah tidak wayahe, ya toh? Lah, wes kere mikir lah. Mazmur 90 kok. Lah kok muter-muter, ora iso ngikuti Deborah, ya toh? Muter we kaku. Puyeng saya itu loh. Coba Deborah, di mana aja menari terus tuh. Dan dia percaya dia melakukan itu kemarin karena pimpinan Roh Kudus, karena dorongan Roh Kudus. Talentamu jangan kubur, kembangkan. Saya melihat minggu yang lalu ini kan pasangan suami istri, Pak Tono sama Ibu Elizabeth, suara yang khas, ya toh? Latihan berdua sambil jabil-jabilan. Mas, kita besok jadi singer loh. Lah sambil gitar-gitar Pak Tono kan, Bulis kan bisa bilang, Mas, dipelus-pelus perutnya kan senang suaminya tuh. Suami istri. Ini sekarang ibu sama anak latihan kemana-mana berdua, ke gereja berdua, latihan berdua. Besok Ibu Ngatini melihat putrinya yang dicintai dia dengan gaya tamborinnya. Oh kan bersyukur karena kita dengar suara Tuhan, kita tahu itu arahan Roh Kudus. Mari kita langsung tangkap. Masalah belum mahir kan wajar, nggak ada yang langsung mahir. Saya juga nggak langsung dulu, saya belajar khotbah saja sampai terkencing-kencing kok. Waktu saya mahasiswa itu mau belajar homiletik itu kan dinilai. Ininya sampai goyang gini kan derdek gitu loh. Derdek Saudara terkasih, biasa kok itu. Allah bisa karena biasa. Karena Saudara terkasih, belajar mentaati pimpinan atau Roh Kudus, milikilah mendengarkan suara Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya, maka hidup kita akan berubah. Yesus dimuliakan, hidup kita jadi berkat. Mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri. Pemusik dan pemain singer maju ke depan Saudara terkasih. Dan pemandu ibadah, mari kita saat ini mau katakan, karena kita mau mengambil keputusan, memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jangan puas hanya ke gereja, jangan puas hanya di komsel, tetapi lebih dalam lagi, kenallah Yesus. Sampai engkau berjumpa dengan dia secara pribadi, sampai engkau mengalami kuasa kebangkitannya. Dan belajarlah taat pada arahan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita angkat satu pujian Saudara terkasih. Bagaimana pujian tadi? Ku yakin kau hadir di sini. Kita akan terjadi dalam hidup kita kemenangan, terjadi dalam hidup kita kebangkitan, terjadi dalam hidup kita pemulihan, terjadi dalam hidup kita kelepasan. Sehingga kita tidak terikat dengan dunia ini, tidak terikat hal-hal yang hanya kedagingan. Tapi kita mau saat ini mengikat
menyerahkan diri kita kepada perkara-perkara kekekalan. Mari kita angkat pujian ini, refnya saja. Oh, haleluya Yesus. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, yang hitam nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, keyakinan nyata di sini, kelepasan terjadi di sini. biar refnya dinyanyikan singer dan pemandu ibadah. Seluruh jemaat Tuhan, kita mengambil waktu saat ini. Hadir di sini, Kalau kita mengakui bahwa Tuhan hadir di sini, pasti kita mendengarkan suaranya. Pasti kita merasakan sentuhan kasih kuasa firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, ambil keputusan bahwa kita saat ini mau memiliki kerinduan lebih lagi dalam mengenal Dia, lebih dalam mengenal Dia, agar kita berdiri teguh, tidak goyah. Kita setia pada pendirian kita, setia pada pengharapan kita, setia pada iman percaya kita, sehingga kita diam selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kesembuhan ketika kita merasakan di sini, kelepasan menjamah hati kita, terjadi di sini. menggerakkan, menerangi pikiran kita. Mari Bapak Ibu, taatlah, belajar taat pada arahan Roh Kudus. Jangan kita terlalu membesar-besarkan kedagingan kita. Jangan kita terlalu membesar-besarkan keegoisan kita. Jangan kita terlalu membesar-besarkan keangkuhan, kesombongan kita. Seperti kita merasa tidak butuh Tuhan, merasa seperti tidak memerlukan Tuhan, padahal hidup kita sangat menderita. Mari kita belajar rendah hati. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Tanpa Tuhan kita akan hidup sia-sia. Kesembuhan terjadi di sini. Inilah Bapa, pembaharuan janji setia kami kepadamu. Kami mau belajar lebih bersungguh-sungguh mengenal Engkau dan mengasihimu. Seperti orang Majus yang mengerti benar arti bintang karena mereka ahli perbintangan. Dan ketika mereka melihat bintang itu persis berada di atas bayi Yesus, mereka sujud dengan penuh sukacita. Buatlah jemaat-Mu Tuhan memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Agar mereka mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya yang diberikan dunia ini. Tuhan, buatlah Tuhan jemaat-Mu dan hamba-Mu Tuhan untuk belajar taat kepadamu Tuhan. Jika kami tahu itu visi dari Tuhan, jika kami tahu itu kehendak Tuhan, jika kami tahu itu adalah perintah-Mu, mampukan kami belajar setia, mampukan kami belajar taat Tuhan, walau terkadang bertentangan dengan kedagingan kami, supaya kami selalu mengejar perkenanan-Mu Tuhan, yaitu melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan kehendaki.
Jika selama ini Tuhan kami masih berfokus pada diri kami sendiri, berfokus pada penderitaan kami sendiri, berfokus pada persoalan kami sendiri, ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Bukan hanya kami yang menderita di dunia ini, bukan hanya kami Tuhan yang punya pergumulan di dunia ini, tapi ajar kami Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Buatlah kami Tuhan untuk lebih giat lagi Tuhan dalam melayani Engkau. Karena visi gerejamu tahun 2024 Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang. Kami ingin mengembangkan sayap dalam pekabaran Injil. Karena tidak akan ada tuaian kalau kami tidak pergi memberitakannya. Karena Tuhan, biarlah Engkau jadikan kami Tuhan alat-Mu yang berkenan padamu. Firman Tuhan yang sudah selesai hamba sampaikan, materaikan dalam loh hati kami, agar kami terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sepulangnya dari ibadah, hati kami melimpah dengan syukur, melimpah dengan sukacita, hidup kami penuh dengan semangat menapaki hari demi hari sepanjang tahun 2024 ini. Terpujilah Engkau Yesus Sang Firman yang hidup, yang sudah berfirman kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sambil mempersembahkan persembahan kita iringi pujian dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Sekali lagi dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Ya, garis berdoa untuk bersembah. Amin. Bapak Ibu, kita akan membacakan warta gereja untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk yang bertugas. Persekutuan Wanita hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 jam 4 sore. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Banjin STH, pemimpin pujian oleh Ibu Ning tempat Ibu Winarno.
Persekutuan kaum pria Selasa 9 Januari 2024 jam 7 malam. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Matias Triutomo STH, pemimpin pujian saya sendiri bertempat di tempat Bapak Yatin. Ketiga persekutuan keluarga Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 6 sore. Firman Tuhan oleh Saudari Maria Wesley STH, pemimpin pujian oleh Saudari Maria, tempat Ibu Tri Muryani. Tempat di mana, Bu? Di Santan. Oh, firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Untuk pemimpin pujian tetap. Ibadah Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 7 seperti biasa, firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Banjin STH, pemimpin pujian oleh Saudari Deborah, singer oleh Saudari Maria dan Saudari Karis, pemain musik Saudari Ivana dan Saudara Christian, Saudara Fitrik, ini musik komplit. Operator komputer oleh Bapak Danar, persembahan oleh Bapak Paijan, tata gereja oleh keluarga Bapak Paijan. Demikian Bapak Ibu untuk warta gereja. Saya menambah sedikit Bapak Ibu, karena kemarin sore saya mendapatkan informasi dari 2 orang yang berbeda menit, tapi dalam satu sore saya sedikit mendapatkan teguran dari tetangga. Jadi untuk latihan seperti kemarin sore, pada prinsipnya dipersilahkan, tetapi yang sifatnya latihan dimohon untuk musiknya jangan terlalu keras. Jadi karena tetangga kita ada yang sakit, jadi langsung yang dari sebelah kiri, dari depan itu anaknya langsung menemui saya kemarin sore, pas beliau selesai bicara, pas Bu Topot sama Pak Denar selesai nyapu itu. Jadi saya mendapat teguran, ya latihan boleh, tapi untuk musik jangan terlalu dibesar-besarkan, atau mungkin kalau pas yang main mic, vokalnya tidak perlu pakai mic, nggak apa-apa. Jadi monggo mau latihan tetap boleh, tidak mengganggu program gereja, tapi kita juga sama-sama mengerti, sama-sama memahami karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini juga PR gereja, monggo kalau nanti ke depannya mau musik banter-banteran, gembur-gemburan monggo, tapi ada peredam suara. Jadi ini PR sebagai, kemarin sore saya langsung dapat teguran, makanya kemarin sore saya langsung merenung di pojokan gereja dan saya latihan di sini. Saya menikmati kok latihan tanpa mic, tanpa sound, sama Chris sama Bung Atini tadi malam juga berjalan dengan baik. Jadi monggo kalau latihan, ya kalau drum mau nggak mau tetap harus pakai sound karena drum elektrik, jadi tetap pakai sound monggo, musik ya monggo, tapi volumenya supaya jangan seperti kemarin sore karena saya keluar memang ke depan memang banter banget. Itu. Jadi ini PR gereja, jadi kalau memang kita mau pakai musik yang keras ya kita siap-siap peredam suara. Hanya itu aja. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini supaya tidak mengurangi sukacita kita Bapak Ibu, cuma PR kita dan tidak mengurangi program-program kita, tapi ya ini sebagai PR kita aja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan melaksanakan apa yang firman Tuhan dengarkan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kepada hamba-Nya yang bersekat. Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Siapa? Tuhan Yesus yang baik, di tengah-tengah sukacita kami, karena terjadi kegerakan Roh Allah, ingin memberi yang terbaik kepadamu. Ini menjadi satu petunjuk bagi kami, arahan Roh Kudus bagi kami, supaya kami tetap arif dan bijaksana. Sekalipun Tuhan kami sudah mendapatkan rekomendasi dari FKUB dan Kemenak, tetapi yang namanya kami berada di tengah-tengah masyarakat, kami harus bisa jadi garam. Untuk itu Tuhan, terima kasih kalau kami diberikan satu teguran, sehingga kami boleh Tuhan menyikapi dengan bijaksana. Oleh karena Tuhan berikan kami Tuhan saat ini petunjuk. Apakah kami Tuhan harus melakukan peredam suara, sehingga kami bisa menikmati leluasa ibadah kami tanpa mengganggu di sekeliling kami. Kalau ini Tuhan yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan, Tuhan, kami bawa kepadamu biaya yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan itu tidak sedikit biaya itu. Tetapi kami percaya jika itu petunjuk Tuhan, itu kehendak Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan kami. Seperti apa yang Paulus katakan. Bahkan kami pegang janji Tuhan pada Abraham, bahwa Allahku menyediakan apa yang kami perlukan. Karena Tuhan kami percaya Tuhan pasti menyediakan dan mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk peredam suara ini Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang akan menyembah-Mu di tempat ini dengan memberikan, mengoptimalkan segala talentanya, boleh dengan leluasa Tuhan. Tanpa harus terusik secara perasaan atau emosional. Di tahun 2024 ini Tuhan, kami bawa ini kepadamu. Masih banyak hal Tuhan yang harus kami lakukan Tuhan, seperti yang sudah Tuhan sampaikan pada hamba. Kembali lagi muncul ide baru. Tuhan, ketiga hal ini kami bawa kepadamu Yesus. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai kami Tuhan berkelimpahan. Tanamkanlah itu Tuhan di dalam hati jemaat-Mu, supaya ini menjadi visi bersama sebagai bentuk Tuhan arahan Roh Kudus. Kami mau Tuhan lebih giat lagi dalam pekerjaan. Tantangan boleh terjadi, tetapi kami tidak akan terjepit, sebab Allah kami hidup dan berkuasa. Oleh karena Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan teguran ini, biarlah Tuhan membuat kami semakin lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan,
sehingga kami bisa mewujudkan peredam suara untuk keleluasaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk program gerejamu 1 tahun. Semakin hari Tuhan kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa dalam ibadah kami, karena semua dipersiapkan dengan lebih baik. Terima kasih atas kehidupan Pak Danar yang mempersembahkan hidupnya dan talentanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu, sehingga sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Terus memotivasi jemaatmu Tuhan, membangkitkan terus Tuhan kepemimpinan para kaum maskulin, sehingga terus Tuhan boleh kami maju dan maju. Juga Tuhan terus memotivasi para kaula muda Tuhan, jiwa muda, sehingga terus gerejamu Tuhan bergairah, tidak melempem. Berkati Tuhan Yesus. Setiap majelis Tuhan Engkau berkati yang menjadi mitra pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami boleh bersinergi Tuhan dan juga berkomunikasi dengan arif dan bijaksana, menyampaikan setiap pemikiran-pemikiran kami karena untuk kemajuan gerejamu. Satu hal yang kami rindukan Bapa, 10 jiwa dalam tahun 2024 menjadi target iman kami. Oleh karena Tuhan pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa. Pakai kami Tuhan dengan melalui hidup kami jadi berkat. Pakai kami Tuhan dengan melalui kesaksian hidup kami. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kami sehingga orang lain tertarik melihat Yesus yang hidup dalam hidup kami. Bukan karena kami iklan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkatilah gerejamu. Kami juga berdoa Tuhan jadikan kami jadi berkat pada lingkungan kami. Biarlah masyarakat di sekeliling kami Tuhan boleh merasakan Tuhan kehadiran Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Lewat pertumbuhan dan perkembangan gerejamu. Jadikan kami juga Tuhan menjadi gereja yang menjadi terang dan garam dunia. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh menggarami dan menerangi dengan keteladanan hidup kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus saat ini seluruh pergumulan jemaatmu, Engkau yang memberkati mereka. 7 hari mereka sudah menapak di tahun yang baru, maka Allah yang menyertai mereka sepanjang 7 hari, Allah yang sama juga akan menyertai kami sepanjang tahun 2024 ini. Suka duka boleh berlalu, tawa dan tangis boleh berlalu, tetapi Allah kami tidak pernah berlalu dari kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, sebab Engkau Allah yang kekal. Karena Tuhan, ajarlah kami untuk setia kepadamu dan taat kepada perintahmu, supaya kami terus merasakan tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, yang pada tanggal 14 Februari kami akan melakukan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Tuhan, Engkau terus memberikan para pemimpin kami takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda kepemimpinan, sembari terus Tuhan ada kampanye untuk Tuhan Yesus kami boleh mengenal calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari. Biarlah Tuhan tetap berjalan roda kepemimpinan kehidupan masyarakat dengan kondusif, karena Tuhan terus memimpin para pemimpin kami di dalam takut akan Tuhan. Terutama Tuhan untuk TNI dan Polri yang terus menjaga keamanan bangsa kami. Teruslah Tuhan memberi mereka Tuhan tuntunan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pertumbuhan perkembangan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami akan menyempurnakan doa syafaat kami seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia untuk menerima berkat yang daripadanya, sehingga kita akan pulang membawa berkat dan menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.